Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Amel. Sore. Gimana yang tadi soalnya ada kesulitan atau belum dikerjain? Bu Abang sempat terputus. Gimana Mbak Isna? Udah selesai? Belum, maaf Ibu belum, soalnya baru kerja sendiri. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Berarti belum ya. Nanti coba dikerjain aja ya. Oke, Bu Amel langsung lanjut aja dulu. Saya ngejar materi dulu ya. Kita masuk ke topik selanjutnya itu adalah sel elektrokimia. Jadi, tolong nanti di redox itu paling nggak teman-teman bisa melakukan penyetaraan reaksi ya. Menentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Karena nanti itu akan menjadi satu poin penting untuk teman-teman bisa mengerjakan yang elektrokimianya. Ya, oke. Kita bicara soal sel elektrokimia. Jadi kalau kita bicara dengan soal sel elektrokimia gitu ya, sesungguhnya konsep dasarnya itu adalah di dalam sel elektrokimia itu pasti ada tiga komponen. Yang pertama adalah katoda. Nah ini yang perlu teman-teman garis bawah ini ya, bahwa katoda itu adalah tempat terjadinya reduksi. Ya, katoda tempat terjadinya reduksi. Ya, kemudian ah, di dalam sel elektrokimia itu pasti ada media pengantar ionnya. Karena kan ini mau transfer listrik ya, maka harus bisa mengantarkan ion gitu ya. Maka larutannya, larutan kimianya itu yang kita sebut dengan elektrolit. Sedangkan tempat terjadinya oksidasi itu kita kenal dengan anoda. Jadi yang di garis bawah itu ya, ada tiga komponen. Yang pertama anoda tempat terjadinya oksidasi, katoda tempat terjadinya reduksi, dan ada cairan elektrolit yang nanti bisa beragam-ragam ya. Intinya asalkan dia bisa menghantarkan ion. Oke, kita masuk ke sel elektrokimia yang pertama yaitu sel volta gitu ya. Jadi kalau ngomongin sel volta gitu ya, ini asalnya adalah ketika misalkan ada seng dicelupkan kepada CuSO4. Ya, jadi ada seng dicelupkan ke CuSO4. Maka dengan seketika akan terjadi reaksi seperti ini. Ya, bisa diperhatikan ya. CuSO4 kan adalah larutan yang berwarna biru ya. Perhatikan, di sini larutannya menjadi bagaimana? Larutannya menjadi lebih pudar. Nah, kenapa dia pudar gitu ya? Karena sebagian besar CuSO4-nya berubah menjadi Cu solid ya. Sedangkan apa yang terjadi pada zinc-nya? Zinc-nya itu akan mengalami pengeroposan ya, berubah menjadi zinc positif. Jadi bertukar. Gitu. Nah, reaksinya secara lengkap bisa dituliskan seperti ini untuk reaksi redoksnya. Di mana zinc solid gitu ya, ketika direaksikan dengan Cu sulfat atau di sini Bu Amel cuma tuliskan Cu2 plusnya saja, ya, maka akan mengubah gitu ya Cu2 plus menjadi Cu ya, dan Zn-nya akan terkorosi menjadi Zn2 plus. Perhatikan di logsnya. Untuk Zn terjadi perubahan dari 0 ke plus 2. Berarti dia mengalami apa? Oksidasi atau reduksi? 0 ke plus 2 mengalami oksidasi ya. Sedangkan Cu2 plus ke Cu itu dia akan mengalami yang namanya reduksi karena ada penurunan. Kemudian kita lihat di sini gitu ya. Reaksi ini kalau misalkan dicelupkan terus langsung terjadi reaksinya maka reaksinya termasuk kategori reaksi spontan ya atau segera terjadi ya. Nah, kalau dituliskan secara reaksi setengah reaksi gitu ya, kita lihat bahwa yang mengalami oksidasi adalah zinc menjadi Zn2 plus, kemudian reduksinya adalah Cu2 plus menjadi Cu. Maka sesungguhnya di dalam sini kalau kita setarakan muatannya dengan penambahan elektron, maka di masing-masing ruas sebenarnya ada elektron. Nah, elektron ini ada di dalam campuran larutan ini. Nah, andai kata elektronnya kemudian digerakkan atau elektronnya bergerak gitu ya, berpindah gitu ya, nggak hanya ada di dalam wadah gitu ya, maka ini yang kemudian bisa kita manfaatkan sebagai energi listrik. Syaratnya apa tadi? Elektronnya harus bisa
bergerak. Nah, bagaimana agar elektronnya bisa bergerak gitu ya? Ilmuwan sudah lama banget ini ya. Jadi ada Volta ya dan Galvani gitu ya. Kemudian mereka mencoba merangkai sebuah alat ya, di mana alat ini mereka rangkai gimana caranya supaya zinc sama Cu tadi tidak berada dalam satu ruang, supaya elektronnya mengalir ya. Nah, di sini kita lihat dia mencoba gitu ya merangkai alat. Di sini ada anoda. Anoda tadi apa? Tempat terjadinya oksidasi ya. Jadi di sini anodanya dia buat adalah zinc logamnya. Ya, kemudian gitu ya, larutannya di sini dia pakai Zn2+. Kemudian di sisi yang lain gitu ya, di sisi yang lain itu ada katodanya ditaruh Cu. Kemudian menjadi Cu2+, ya. Sehingga gitu ya, sehingga terjadi aliran elektron. Diharapkannya seperti itu. Nah, kemudian untuk menjaga ion-ionnya gitu ya, maka dikasih sebuah jembatan garam yang di sini dibikin oleh macam-macam, bisa pakai NaCl, bisa pakai natrium sulfat, bisa. Ini adalah dikasih larutan garam. Oke, yang anoda dihubungkannya sama listrik bermuatan negatif gitu ya, sedangkan katodanya bermuatan positif. Nah, ketika zinc ketika zinc berubah menjadi Zn2+, ketika zinc berubah menjadi Zn2+, maka sesungguhnya dihasilkanlah dua elektron, di mana elektron ini akan melalui kabelnya, ya. Kemudian elektronnya ditangkap oleh Cu, ya, sehingga Cu2 plusnya itu akan bereaksi dengan dua elektron tadi, membentuk Cu solid. Nah, ini yang kemudian apa? Elektronnya bergerak. Ingat, kalau elektronnya bergerak, gitu ya, maka nanti arus listrik akan terjadi, gitu ya. Nah, nah, di sini kita ulang lagi yuk. Di mana apa tadi? Oksidasinya terjadi di anoda, reduksinya terjadi di katoda. Kalau kita tuliskan, kalau kita tuliskan reaksi lengkapnya, gitu ya, maka kita akan mendapatkan apa? Dikumpulkan kayak biasa ya. Zinc solid ditambah dengan Cu2+, tanda panah menjadi Cu solid plus zinc 2+. Di mana reaksi bersih ini bisa disederhanakan penulisannya dengan cara seperti ini. Ya, zinc solid ya kemudian menjadi zinc 2+. Ya, ini ada tanda jembatan garam, kemudian menjadi Cu2+-nya berubah menjadi Cu. Nah, atau singkat kata, cara penulisan ini gitu ya. Jadi yang pertama yang dituliskan adalah yang mengalami oksidasi, disusul di sisi kanan tanda jembatan garam diisi dengan reduksi. Karena tadi ada elektron yang bergerak, maka pada voltameter ini akan terbaca volume. Kok volume? Akan terbaca voltase. Di sini contohnya untuk zinc dan Cu terbaca 1,1 volt. Berarti ada besaran voltase yang dihasilkan. Nah, besaran voltase ini sebenarnya adalah selisih potensial listrik antara zinc dengan Cu. Atau yang selanjutnya dikenal sebagai electromotive force atau EMF, ya, atau bahasa Indonesianya ESEL atau potensial sel. Nah, jadi nanti teman-teman akan mengenal istilah ESEL atau potensial sel yang sesungguhnya diperoleh dari hasil penelitian. Nah, potensial sel inilah yang selanjutnya bisa teman-teman pakai untuk mengembangkan energi listrik. Jadi misalkan teman-teman lihat ada baterai, baterai di HP dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya itu kan dari reaksi kimia yang kemudian gitu ya, kemudian dapat diaplikasikan untuk berbagai macam device gitu ya, sebagai alat karena dia mengandung energi listrik. Nah, bagaimana kita bisa tahu potensial listriknya itu gitu ya, atau potensial atau voltase yang dihasilkan? Maka teman-teman perlu mengenal namanya potensial reduksi. Jadi sebenarnya ada potensial reduksi, ada potensial oksidasi. Intinya sama ya, cuman di sebagian besar negara lebih mengenalnya sebagai potensial reduksi dan kita pakai yang itu aja yang paling umum. Ya, ada potensial reduksi dan potensial reduksi antar satu logam dengan logam yang lain, gitu ya, atau senyawa kimia lainnya itu akan membuat suatu reaksi redoks apakah dapat bereaksi secara spontan ataupun tidak, atau yang selanjutnya kita kenal sebagai spontanitas reaksi redoks. Nah,
Tolong diperhatikan ilustrasi berikut ini, ya. Nah, di sini gitu ya, untuk mengetahui potensial reduksi, ya, maka kita akan menggunakan yang namanya elektroda referensi. Ya, di situ terdiri dari kabel, gitu ya, kabel platina, kemudian ada elektroda platina di dalam larutan asam, yaitu mengandung H+, plus, gitu ya. Kemudian ada H2 yang ditembakkan, ya, sehingga nanti H2-nya diharapkan bisa melalui lubang kecil yang ada di bawah tadi. Ya, perhatikan ya di sini. H2-nya ditembakkan, ya, di mana nanti H plus akan ketemu sama elektron. Jadi ketika dihasilkan seperti itu, maka akan ada elektronnya. Oke, nah ketika H2 tambahan dihasilkan, maka akan terlihat gelembungnya. Seperti itu terus reaksi yang terjadi. Nah, ternyata dilihat di situ H plusnya ketemu elektron berubah menjadi H2. Ya. Nah, ketika ini gitu ya terjadi proses reaksi seperti ini di mana reaksinya adalah reaksi kesetimbangan di mana H plusnya dapat berubah menjadi H2-nya dapat berubah menjadi H plus dan 2 elektron atau sebaliknya H plusnya berubah menjadi 2 elektron menjadi H2 gas, maka ketika ini terjadi nilai N0-nya itu dianggap sama dengan nol. Ya, nilai N0-nya itu dianggap sama dengan 0 volt. Dengan menganggap itu, gitu ya, reaksi bersih ini adalah N0-nya adalah 0 volt, maka ini dapat dijadikan sebagai suatu acuan atau sebagai pembanding terhadap apa? Terhadap, gitu ya, elektroda atau bahan-bahan kimia lainnya yang punya potensi menjadi sumber listrik. Oke, kita lihat di sini. Andai kita punya larutan zinc, ya, kemudian ada eh, anodanya zinc, kemudian larutannya adalah ZnNO3 dua kali, gitu ya. Kemudian kita hubungkan gitu ya dengan SHE, tadi SHE-nya sebagai pembanding. Perhatikan reaksi yang terjadi. Ya. Zinc-nya gitu ya akan melepaskan elektron, ya, seperti itu. Kemudian elektronnya ditangkap oleh si SHE, gitu ya. Sehingga apa? Ketika elektron itu bergerak, teman-teman akan melihat di sana ada besaran voltase yang terbaca pada sistemnya itu adalah sebesar 0,76 volt. Nah, itu punyanya sistem. Padahal di dalam sistem ada zinc sama SHE, di mana nilai SHE-nya sudah teman-teman ketahui tadi adalah 0 volt. Berarti berapa nih punyanya zinc? Harusnya bisa ditentukan, ya. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata ketika terjadi reaksi gitu ya di katoda gitu ya, di katoda terjadi reduksi. Reduksinya siapa? Gitu ya. Anodanya juga siapa? Siapa yang mengalami oksidasi? Lihat di situ ya. Di katoda gitu ya, terjadi proses reduksi di mana nanti H plusnya yang di sini ya, H plusnya ditambah dengan 2 elektron akan membentuk H2. Sedangkan di anodanya tadi kita sama-sama lihat zinc-nya itu berubah menjadi zinc positif, zinc 2 positif plus 2 elektron. Sehingga kalau di total secara reaksi redox gitu ya, zinc S gitu ya atau solid ditambah 2H plus akan membentuk zinc 2 plus plus H2. Ya, Excel-nya tahu 0,76 volt. N0 SHE-nya tahu 0,0 volt. Maka berlakulah di situ. N0 sel itu akan sama dengan N0 katoda kurangi dengan N0 anoda. Di mana katodanya siapa? Katodanya punya SHE. Ya, karena dia mengalami reduksi. Ingat, katoda reduksi, anoda oksidasi. Di anoda itu ada zinc, ya, ada zinc, ya. Sehingga nanti angkanya teman-teman tinggal masukkan. Oh, berarti NO cell-nya tahu nih 0,76 volt. Itu yang terbaca di alat, ya. NO SHE-nya 0 volt. Ini yang kita cari. Sehingga kita dapat apa? N0-nya itu N0 zinc 2 plus menjadi Zn-nya itu nilainya adalah negatif 0,76 volt. Hal serupa bisa dipakai untuk logam lainnya, ya, atau komponen uh, larutan dan logam lainnya. Ya, contoh di Cu, sama caranya, ya. Berarti lihat di situ, oh di sini katodanya adalah si Cu, sedangkan anodanya adalah si SHE, sehingga reaksinya terjadi seperti ini, ya.
Kalau di total, maka reaksinya menjadi Cu2 plus H2 menjadi Cu plus 2H plus. Excelnya terbaca tuh, di gambar ada positif 0,337 volt. Ya, ini ya. Sedangkan ESHE-nya adalah 0,00 volt. Nah, yang kemudian masukkan lagi ke rumusnya tadi. N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangin N0 anoda. So, N0 selnya katodanya adalah Cu, ya, kemudian anodanya adalah SHE. Angkanya dimasukkan. Sehingga teman-teman dapat di situ N0 Cu, Cu-nya, Cu2 plus Cu-nya adalah positif 0,337 volt atau positif 0,34 volt. Ya, angkanya tahu. Nah, tapi nggak mungkin teman-teman mau menghitung ini terus gitu ya, mencari datanya terus sehingga para ilmuwan terdahulu sudah mencoba semua jenis logam, kemudian disajikannya lah dalam bentuk tabel. Ya, tabel apa? Tabelnya adalah tabel potensial reduksi. Jadi besok kalau ujian, Muhammad biasanya tidak menyebutkan N0-nya. Nah, teman-teman itu membaca dari tabel potensial reduksinya. Nah, sekarang saya akan ajarin cara bacanya. Nah, contoh di sini. Bu Amel ambilkan yang paling atas. Ada gas F2 ditambah dengan elektron ya, dua elektron itu akan membentuk dua F min. Berarti dia mengalami apa? Mengalami reduksi. Nah, ternyata reduksi ini menghasilkan voltase senilai 2,87 volt. Kemudian kalau misalkan BR2 menjadi BR min jadi berapa volt? Lihat di sini cari. Oh ini BR2 ditambah 2 elektron ya menjadi Br min ternyata dia positif 1,07 volt. Kalau diperhatikannya lagi gitu ya, di sini ada batas H plus tadi sebagai acuan ya, H plus atau SHE tadi nilainya adalah 0 volt. Ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Maksudnya bagaimana? Ya, nilai E positif itu jika reaksi redoksnya terjadi dengan spontan. Artinya ini akan segera terjadi tanpa ada tambahan apapun. Tapi kalau nilainya negatif, reaksi ini tidak akan terjadi dengan spontan. Perlu energi listrik tambahan atau energi tambahan supaya reaksinya terjadi. Nah, lihat di sini. Oh, berarti reaksi yang di atas, ya, proses reduksinya terjadi secara spontan. Tapi yang di bawah, proses reduksinya terjadi dengan tidak spontan karena nilainya negatif. Berarti yang di bawah apa? Yang mudah terjadi malah oksidasinya, kebalikannya. Makanya nanti nilai positif dan nilai negatif itu sangat bergantung pada reaksi redoksnya. Contoh, misalkan teman-teman punya Cu2 plus ya menjadi Cu, jelas dia kan reduksi. Ya. Ternyata reduksinya adalah N0-nya adalah positif 0,34. Tapi ketika teman-teman membalik jadi reaksi oksidasi, Cu menjadi Cu2 plus, maka nilai N0 selnya tidak lagi positif, tapi nilainya menjadi negatif. Ya, artinya apa di sini? Bahwa nilai positif dan nilai negatif tergantung bagaimana kita menuliskan reaksinya. Atau dengan kata lain, teman-teman bisa lihat di sini. Oh, reaksi reduksi Cu itu terjadi secara spontan. Tapi reaksi oksidasi Cu menjadi Cu2 plus itu tidak spontan. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kalau teman-teman punya rangkaian alat seperti di samping ini, gitu ya, yang diketahui gitu ya, ada zinc, anoda, Cu gitu ya, di mana nanti teman-teman diminta menebak gitu ya, berapa voltase yang dihasilkan gitu ya. Maka caranya adalah teman-teman yang pertama, langkah pertama, ada dua cara sebenarnya ya. Langkah pertama adalah satu, cek N0 selnya pada tabel untuk masing-masing zat. Di sini ada zinc dan ada Cu. Lihat di situ. Ya, ada zinc, ada Cu. Berarti cari di tabel. Oh, Cu 2 plus menjadi Cu itu nilainya adalah positif 0,34 volt. Tulis. Kalau nggak tulis nanti nggak bisa. Ya. Kemudian lihat lagi. Zincnya, oh zincnya ada nih. Zinc 2 plus menjadi Zn. Berarti berapa nilainya? Negatif 0,76. Teman-teman catat.
Ya. Terjemahkan, catat. Oh, kalau zinc 12 menjadi Cu nilainya adalah positif 34. Zinc 12 menjadi Zn nilainya adalah NO-nya adalah positif, negatif 0,76 volt. Kita lihat lagi di situ. Ya. Tahap kedua, tuliskan reaksi redoksnya. Ingat, katoda itu pasti mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Di gambar, yang jadi anoda adalah zinc. Berarti zincnya ini pasti akan mengalami reduksi, sedangkan oksidasi. Sedangkan Cu-nya terletak di Mohon maaf teman-teman, aku melanjutkan. Jadi, yang kedua gitu ya, setelah teman-teman mengecek di tabel gitu ya, kemudian yang kedua adalah kita akan tuliskan reaksi setengah redoksnya dengan cara tadi ya konsepnya, katoda itu pasti mengalami reduksi, sedangkan anoda mengalami oksidasi. Ya. Kemudian perhatikan panahnya, ingat tadi ya, reaksinya berubah maka nilai NO-nya, positif negatifnya pun akan berubah. Kita lihat di sini. Untuk katoda, ya, katoda kan yang ini. Berarti yang terjadi adalah Cu. Cu-nya pasti mengalami reduksi. Nah, reaksi reduksinya yang mana? Berarti ya Cu2+ menjadi Cu. Berarti salin. Ya, Cu2+ menjadi Cu. Kemudian, di anoda itu pasti mengalami oksidasi. Lihat reaksinya. Di sini reaksinya Zn2+ menjadi Zn2+ menjadi nol. Ini reduksi. Maka dibaliklah tulisannya.
supaya dia menjadi oksidasi. Harusnya Zn menjadi Zn2+. Maka tulisannya dibalik. Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Kalau sudah seperti itu, tentukan nilai E0-nya. Ya. Lihat, bandingkan gitu ya. Di sini sama, ya sama-sama reduksi. Berarti E0-nya juga nilainya tetap positif 0,34. Tapi hati-hati dengan yang Zn. Yang di atas ini adalah E0 untuk reduksi. Sementara yang di bawah adalah, kita yang butuhkan adalah E0 untuk dia teroksidasi. Maka nilai E0-nya jadi positif. Ya, nilai E0-nya jadi positif ya karena dibalik reaksinya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan reaksi totalnya gitu ya, seperti biasa ini tuliskan luas kiri ditulis semua, luas kanan ditulis semua gitu ya. Kemudian kalau sudah tinggal teman-teman jumlahkan saja. Ya, jumlahkan berapa nilai E0-nya gitu ya. Oh, di sini berarti nilai E0-nya tinggal dijumlah, hasilnya berapa di situ? Positif 1,1 volt. Ya, kemudian teman-teman jumlahkan. Seperti itu ya, teman-teman jumlahkan. Oke, kalau sudah gitu ya, inilah hasilnya gitu ya. Nah, atau teman-teman boleh pakai cara kedua. Setelah teman-teman melihat di tabel gitu ya, nilai E0-nya, teman-teman bisa gunakan rumusnya. Tapi caranya cukup perhatikan di katoda apa, di anoda apa. Karena E0 sel tadi adalah E katoda dikurangi E anoda atau E reduksi dikurangin E oksidasi. Nah, di sini siapa katodanya? Oh, katodanya Cu ya. Anodanya siapa? Anodanya Zn. Nah, kalau pakai rumus ini, angkanya tidak perlu teman-teman balik. Yang penting teman-teman tahu siapa yang di katoda, siapa yang di anoda. Masukkan angkanya ya. Sehingga positif 0,24 min min 0,76 tidak berubah. Ya min min 0,76 sehingga min kali min hasilnya plus sehingga nanti dapatkan juga sama hasilnya N0 selnya adalah positif 1,10 volt. Pertanyaannya kalau N0 selnya positif apakah reaksinya berlangsung spontan? Jawabnya kalau positif reaksinya berlangsung spontan. Ingat ya, N0-nya positif reaksinya berlangsung spontan. Nah, nanti coba dikerjain ya teman-teman ya. Untuk ini ya, senyawa-senyawa ini dia terjadi spontan atau tidak. Nanti kalau misalnya ada kesulitan baru di pertemuan minggu depan kita bahas ya. Kesulitannya yang di bagian mana. Ya, silakan nanti dikerjakan. Oke, Muhammad masuk ke hukum Faraday. Nah, jadi hukum Faraday ini nggak lepas dari perubahan dari reaksi kimia tadi berubah menjadi energi listrik. Ya, jadi ini hukum Faraday memang berhubungan dengan voltase listrik yang dihasilkan atau delta G yang dihasilkan ya, energi listrik yang dihasilkan. Ya, secara garis besar gitu ya, hukum Faraday itu di mana nanti larutannya itu akan dilewatkan terhadap kumparan gitu ya. Jadi elektron yang tadi dihubungkan pada kumparan sehingga mendapatkan induksi panas sehingga kita tahu berapa besarannya ya. Atau secara ringkas teman-teman bisa melihatnya seperti ini. Hukum Faraday itu pasti nggak jauh dari yang namanya termodinamika. Jadi ada perubahan dinamika di sini ya. Contoh nih pada sel volta. Ya. Sel volta itu terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, sel volta dari energi kimia menjadi energi listrik. Oke, kita lihat di situ. Ya, di dalam hukum Faraday kita akan mengenal ada 3 poin. Ada N0 cell yang tadi teman-teman sudah tahu ya. N0 atau voltase pada sistem, ada delta G yang berhubungan dengan energi listriknya. Kemudian ada K yang berhubungan dengan tetapan kesetimbangannya. Kenapa ada tetapan kesetimbangan? Karena di situ ada reaksi kimianya, ya. Sehingga Farin merumuskan bahwa ada delta G itu nilainya sama dengan min N F kalikan N0 cell. Di mana N-nya ini adalah mol, ya. N-nya adalah mol. Ya, kemudian F-nya adalah bilangan Faraday, ya, yang nilainya adalah seperti yang tertulis di sana ya, warna kuning 96.500 kolom per mol, satunya mol. Ya. Kemudian ada K, di mana hubungannya dengan delta G itu adalah delta G sama dengan min RT kalikan lengkap. Lihat ya, ini sama. Ya, nah, bagaimana supaya
kita bisa menghubungkan K dengan NO cell. Jadi ya gampang, tinggal dibikin substitusinya ya. Karena delta G-nya sama, berarti NF nol cell sama dengan min RT lengkanya apa? Sama. Ya, kemudian berikutnya apa? Tinggal kita ubah ruas sehingga N0 selnya itu akan sama dengan apa? Pindah ruas ya, sehingga akan dapat nilainya adalah RT min NF kalikan lengkap. Ya, R-nya adalah tetapan Avogadro, kemudian T-nya, kok tetapan Avogadro? R-nya adalah tetapan gas, T-nya adalah suhu, kemudian N-nya ada mol, F-nya adalah Faraday, 6, di 96500 kolom, kalikan lengkap. Kemudian berikutnya, nah, andaikan itu dilakukan reaksinya pada suhu 25 derajat Celcius, ya, kemudian T-nya berarti, ingat ya, T-nya diubah dulu dalam Kelvin, berarti ditambah dengan 273. Berarti 25 tambah 273 dapatnya 298 Kelvin. Ya. Nilai R-nya kita pakai yang 8,314 Joule per kilo mol. Kenapa pakainya ini? Karena kita harapkan nanti delta G-nya adalah dalam bentuk joule, ya satuan umum energi. Masukkan angka-angkanya, ya. Sehingga teman-teman dapatlah nilainya N0 selnya itu setara dengan 0,0257 volt per N kalikan len kan. Atau kalau lennya kita ubah menjadi logaritma, nilai N0 selnya itu sama dengan 0,0592 P per N kalikan log K. Jadi berhubungan dengan logaritma. Nah, ini tolong diingat-ingat ya. Rumus satu, rumus kedua, rumus ketiga. Nah, sehingga nilai-nilai itu kemudian kita pahami supaya untuk melihat apakah reaksi itu berlangsung berlangsung spontan atau tidak. Nah, kita lihat hubungkan lagi ya. Tadi ada NO cell, ada delta G, kemudian ada K. Ya, hubungan K ke delta G itu berlaku min RT lengkap. Hubungan G ke NO cell berlaku delta G sama dengan negatif NF NO cell. Ya, hubungan ini berlaku NO cell sama dengan RT per NF kalikan lengkap. Berarti nanti nilainya akan saling mempengaruhi. Nah, tadi teman-teman udah tahu bahwa NO cell, kalau dia positif maka dia akan spontan, kalau negatif dia akan tidak spontan. Kalau NO cell-nya positif, NO cell-nya positif, otomatis nilai delta G-nya pasti negatif, karena kan min, ya. Lalu bagaimana dengan K-nya? Ya, K-nya pasti akan lebih besar daripada satu. Masukkan rumusnya ke sini. Ya, kalau dia negatif gitu ya, maka delta G-nya negatif ketemu negatif gitu ya, maka dia akan bernilai positif. Sedangkan nilai K-nya pasti akan kurang daripada satu. Jadi ini persyaratan. Ya. Nah, kalau NO selnya 0, nilai K-nya pasti satu, delta G-nya pun akan 0. Ini adalah kondisi pada kesetimbangan. Ya, jadi ini syaratnya ya. Jadi kalau mau spontan syaratnya adalah NO selnya positif, delta G-nya negatif, nilai K-nya harus lebih besar daripada satu. Kalau sebaliknya ya berarti menjadi tidak spontan. Kemudian ingat lagi nih, ya, kalau dia pada suhu 25 derajat Celcius, ya, maka teman-teman bisa pakai rumus ini, N0 cell sama dengan 0,0254 volt dibagi N kalikan dengan K, atau teman-teman bisa pakai N0 cell 0,0592 volt dibagi N kalikan log K. Kita langsung contohnya aja gitu ya. Oke, di sini bakal ada dua contoh. Saya contohkan untuk yang pertama. Jadi teman-teman diminta untuk menghitung konstanta kesetimbangan untuk reaksi pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, coba teman-teman kerjakan gitu ya. Nah, gimana caranya di sini ada Sn gitu ya ditambah dengan Cu menjadi Sn2 plus dan Cu. Kita tahu nilai potensial reduksinya untuk Sn adalah negatif 0,14. Untuk Cu dia adalah positif 15 volt. Masukkan ya, caranya sama. Tulis dulu. Yang mengalami reduksi siapa? Yang turun kan ini ya. Cu menjadi Cu2 plus. Oke, berarti yang mengalami oksidasi mana? Sn menjadi Sn2 plus. Tuliskan. Nah, kemudian dilihat supaya setara muatannya ditambahkan dengan elektron. Ini terjadi, ingat ya, reduksi terjadi di katoda, oksidasi terjadi di anoda. Ya, kalau ingat untuk mencari potensi kesetimbangan tadi kan bisa pakai
N0 gitu ya, kalikan 0,027 volt per N kalikan lengkap. Ya, berarti kan kita butuh N0-nya. Nah, cari N0 selnya gampang tadi. Katoda dikurangin anoda. Masukkan angkanya. Ya, berarti punyanya Cu dikurangi punyanya Sn. Sehingga positif 0,15 min min 0,14. Atau dapatlah N0-nya adalah 0,29 volt. Nilainya positif. Ya, kemungkinan besar reaksinya adalah spontan. Kemudian lihat di situ, ya, N0 selnya sama dengan 0,257 volt dibagi N carikan lengka. N0 selnya tahu 0,29 volt, N-nya dapat dari mana? N-nya itu setara dengan mol elektron yang dihasilkan atau yang terlibat dalam reaksi. Di sini ada dua elektron yang terlibat, ya. Maka nanti N-nya sama dengan 2, sehingga kita masukkan angkanya. N0 sel sama dengan 0,29 ya 0,0257 dibagi dengan 2 kalikan lengkap. Otomatis nanti lengkap itu sama dengan 22,6. Nah, tugas teman-teman besok kalau pas ujian atau pas latihan pakailah kalkulator pintar. Boleh diinstal di laptop, boleh diinstal di HP gitu ya. Atau teman-teman beli kalkulator pintar. Nanti cari caranya. Ya, biasanya kalau di kalkulator pintar nanti shift ya, pencet shift, kemudian pencet learn ya, kemudian masukkan angkanya 22,6. Biasanya angkanya banyak panjang ya. Kalau nanti mau diubah menjadi bilangan berpangkat, tinggal ketik ENG ya. Eng, engnya dipencet nanti langsung ketemu. Harusnya hasilnya sekian. Nanti dicoba ya, sampai dapat hasilnya sekian. Oh, berarti nilai K-nya itu adalah 6,5 kali 10 pangkat 9. Biasanya ujian itu bukan karena nggak bisa ngerjain, tapi nggak bisa mencari kalkulator. Jadi ini Bu Amal pesan banget untuk teman-teman bisa pakai kalkulator pintarnya. Oke, nah ini reaksinya spontan. Kalau reaksinya spontan, kita kenal dia tadi sebagai apa? Sel volta. Ya, sebagai sel volta. Ya, kita lihat untuk contoh yang kedua, ada reaksi seperti ini. Ya, diminta pengen ketahui nih energinya berapa nih yang dihasilkan gitu ya. Ada reaksi aurum atau emas gitu ya, bereaksi dengan kalsium. Ya, di sini terlihat bahwa aurumnya mengalami oksidasi ya dari 0 ke 3 plus, kemudian Ca-nya dari 2 plus menjadi 0. Masing-masing potensial reduksinya diketahui. Ya. Kemudian lihat di situ, kita jawab ya. Nah, ternyata gitu ya ada reduksi, ada oksidasi. Di sana reduksinya itu dari Ca2 plus menjadi Ca, ya. Kemudian oksidasinya aurum menjadi Au3 plus. Ingat ya, setarakan muatannya di sini ada 3 kalikan 2 plus berarti 6. 6 plus sebelah kanan 0. Maka nanti ini wajib ditambahkan elektron ini juga sama. Ya, di sini 0, di sini juga 6. Maka nanti masing-masing ditambahkan 6 elektron. Artinya nanti nilai N-nya ini sama dengan 6. Nah, next, berikutnya. Ya. Lihat di sana. Ya. Ini Bapak contohkan dengan cara yang setengah reaksi ya. Ca2 plus menjadi Ca. Berarti benar dia mengalami reduksi sehingga N0-nya adalah negatif 2,87 volt. Kemudian di AU dibalik gitu ya. Kalau ini reduksinya AU3 plus menjadi AU, nilainya positif 1,50. Sementara di sini AU-nya menjadi AU3 plus. Berarti reaksi kebalikannya, sehingga nilai N0-nya dari positif berubah menjadi negatif 1,50. Nah, dengan kata lain, kalau ini dijumlahkan, kalau yang tadi pakai cara N0 katoda sama dengan N0 sel sama katoda dikurangin anoda. Kalau yang ini boleh pakai yang setengah reaksi ya. Makanya dibalik dia berubah gitu ya. Tinggal dijumlah. Teman-teman dapat nilainya negatif 4,37 volt. Nah, sekarang lihat apa hubungannya N0 sel gitu ya dengan delta G ya. Hubungannya ini ya. Delta G sama dengan min NF kalikan N0 sel, di mana N-nya tadi setara dengan elektronnya, F-nya adalah 96500, N0 selnya dapat adalah berapa? Negatif 4,37 volt. Teman-teman masukin. Ya. Sehingga dapatlah dia nilainya positif 2,53 kali 10 pangkat 6 Joule per mol.
Apa maksudnya ini? Ini kalau kita buat kilojoule tinggal dibagi 1.000 ya. Ya, apa maksudnya ini? Delta G-nya positif berarti reaksi ini membutuhkan energi. Kalau dia membutuhkan energi, maka reaksinya tidak akan spontan. Ini diverifikasi dengan apa? Nilai NO selnya itu adalah negatif 4,37 volt. Ya, reaksinya tidak spontan. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini, gitu ya, reaksinya tidak spontan, maka sebenarnya ini masuk kategori apa? Sel elektrokimianya adalah jenis sel elektrolisis ya. Nah, untuk elektrolisis akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke, teman-teman, nanti coba dikerjakan juga ya yang untuk hukum Faraday. Jadi ada berapa PR? Nggak PR sih ya. Nanti dikerjakan saja gitu ya. Kalau teman-teman ngerjakan harapan Bu Amel, soal-soal itu biasanya Bu Amel ambil dari soal-soal yang saya share di buku itu ke ujiannya. Jadi teman-teman usahakan bisa nanti kalau teman-teman ada kesulitan baru kita jumpa bagian ini yang saya bingung. Tapi minimal kerjakan dulu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Minggu depan kita bahas tentang elektrolisis. Untuk fisika dasarnya utang Babel lunas ya. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Belum ada pertanyaan? Baiklah, kalau belum ada pertanyaan, Bu Amel akhiri dulu untuk sesi fisika dasarnya. Ini masih pelayanan ya. Nanti kalau sudah ada waktunya, tolong dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan, dikonsultasikan dengan Bu Amel. Oke? Gitu. Oke, sekian dari dulu sesi dari Bu Amel. Kita akhiri dulu. Nanti kita ketemu lagi untuk kimia dasar. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya.